Ini nanti peruntukan untuk sayur di sini, beliau untuk apa, tanaman berbuah kayak tomat, kemudian melon dan sebagainya. Maka ini tuh pertumbuhan pertamanya supaya cepat, maka kotoran ayamnya agak diperbanyak sedikit. Buat kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kita lanjutkan di hari kedua ini. Kita akan praktekkan dua hal. Jadi yang pertama adalah pembuatan peria cair dan peria padat buat sayur sama padi. Dan yang kedua adalah kita nanti akan praktekkan sama peria cair dan peria padat tapi yang untuk roti. Ya. Masih semangat ini? Ya. Betul? Betul. Petani Mas Em sehat, mandiri, sejahtera. Nah, jadi kalau yang standar kemarin yang saya sampaikan kan 4 kali 6 meter ya. 4 kali 6 meter itu untuk pembuatan pupuk kompos atau pupuk padat dan peria cair ini untuk 10 hektar. Ya, kalau ini hanya untuk 1 hektar saja. Pak, bagaimana kalau saya bikin separuhnya? Juga boleh. Pak, bagaimana kalau bahannya ini saya bukan dari semen ini karena biayanya terbatas, dari kami buat dari terpal, boleh apa enggak? Juga boleh, ada apa-apa bisa. Hanya kelemahannya kalau dari terpal biasanya tanpa kita ketahui bocor, ya kan, mudah rusak, mudah sobek dan sebagainya, sehingga yang didatangkan katalis jauh-jauh, ternyata pas panen kok nggak ada airnya sama sekali. Pas dilihat, oh ternyata bocor. Nah, jadi kalau penggunaan untuk medianya ini menggunakan plastik atau terpal, ya yang ditingkatkan oleh teman-teman adalah kewaspadaan, karena untuk kapasitas 1 hektar ini menggunakan kotoran ayam pedaging padi bagus. Sebenarnya sekam bakar ya. Iya. Sebenarnya bukan sekam bakar, ini sekam biasa. Cuma karena basah, jadi dia udah agak lama gitu. Ditimbang itu kan tahu basah. Ya, ditimbang. Cinglot, Pak. Cinglot. Cinglot. Panas sih. Ada juga yang kayak petelur tong yang pelantikan dengan terbayu. Kalau untuk sayur memang peruntukannya hanya untuk sayur ya, tidak untuk padi. Ayam petelur tanpa dikasih apa. Tapi kalau buatnya ini untuk padi dan sayur, jadi hasilnya lebih bagus. Coba bayangkan di hutan, siapa yang ngasih pupuk? Ya kan? Dari mana dia dapat pupuknya? Telur. Udah berapa karung telurnya? Baru 5, Bos. Sapi pedaging. Baru 5. Telur, Pak. Telur ini. Ya, katalis 1, Pak. Katalis 1 sebanyak 50 liter. Saya ulang lagi ya, biar jelas. Dengan kolam dengan kedalaman 1 meter ini bisa menampung kapasitasnya 50 karung kohe ayam pedaging. Karena memang ini diperuntukkan untuk luas lahan 1 hektar. Jadi nanti 50 karung ini terdiri dari 2 macam kohe. 40 karung kohe ayam pedaging, 10 karung kohe ayam petelur. Kemudian urin sapinya 40 liter, urin kambingnya 10 liter. Katalisnya 50 liter, kemudian ditambah air. Airnya ini lihat jumlah karungnya. Kalau karungnya ini yang pertama 50 karung, berarti dikalikan dari 50 karung tadi airnya. Nah, karena kondisinya ini basah, maka airnya nanti tidak terlalu banyak. Ya, berapa? Rata-rata 10 liter per karung. Kalau kondisinya kering, rata-rata per karung 15 liter. Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian masukkan katalisnya. Urin sapi dulu, urin sapi. Urin sapi. Ayo, Ya Allah. Permisi, Pak, permisi. Kayak meletup. Yuk. Hati-hati Mas Zaki. Zaki. Mas, yang kecilan, Mas. Betul.
Pak, yang cing sapi yang mentah, apa yang baru atau yang sudah ada fermentasi atau sudah dicuci? Yang urinnya sebaiknya sih yang baru, tapi kalau tidak ada yang lama pun ada. Oke, tapi tidak dicampur dengan air. Murni gitu. Teman peternak ini supaya ditampung urinnya, ya kan? Tapi ada juga ketika tahu bahwa urinnya sudah laku, kalau kita kan di sini 1 liternya 500 liter. Ada 1 liter urin sapi itu. Nah kalau jangan tahu, diputar sampai ke sini. Kurang, terus. Be careful. Tenang. Terus. Up. Ini katalis 1. Baik, tenang Pak. Wes. Kabar kantor pencelan apa? Tenang Pak, usah ditanya Pak, tenang Pak. Aduh. Kembali. Pelan. Walaupun airnya banyak Pak. Terus Pak kalau kebanyakan sampai 100 liter bagaimana? Gak usah bingung, di aplikasinya aja. Persis ditambah. Harusnya kalau bisa ngecek dia jadi. Teman-teman ada yang sudah praktek? Sudah. Air dan urea padat untuk kopi ya. Ya, mohon maaf teman-teman, ini ukuran 1 kali 3 meter. Ya. Namun kedalamannya tidak sampai 1 meter. Ini konsepnya kalau dari beliau kemarin tadi disampaikan bahwa sebaiknya sebenarnya sih tingginya untuk ke dasarnya itu 50 cm. Nah 50 cm ke bawahnya adalah para-para. Maksimal itu 70 cm. Ini pakai 70 cm. Jadi kemiringannya sama 30 cm teman-teman. Kemudian dibuat para-para. Tujuan para-para ini kan proses fermentasinya beda dengan pembuatan yang bukan horti, ya kan? Karena ini setiap hari kita putar cairnya. Pagi sore kita ambil cairnya, dibalikan lagi ke situ selama 14 hari. Kalau ini tanpa diputar, tanpa dibalik, udah dibiarkan gitu aja. Ya bedanya ya. Jadi ini konsep pembuatan dan aerob ya. Untuk kolam seperti ini luasnya adalah yang pertama ini kita membuat pupuk seimbang. Artinya gini Pak, kalau saya mau tinggikan P-nya diperbanyak boleh nggak? Silahkan. Mari kita konsultasikan dengan Pak Bayu. Karena ini nanti peruntukan untuk sayur di sini, beliau untuk apa tanaman berbuah kayak tomat, kemudian melon dan sebagainya. Maka ini tuh pertumbuhan pertamanya supaya cepat. Maka kotoran ayamnya agak diperbanyak sedikit. Kita menggunakan untuk kotoran ayam pedagingnya sebanyak 7 karung. Kemudian ayam petelurnya 7 karung. Kemudian kohe sapinya ini kita menggunakan 7 karung juga. Kemudian untuk kohe kambingnya juga 7 karung. Berarti 7 kali 4 28. Katalisnya berarti berapa? 28 liter. Karena per karung 1 liter. Pak kalau kebanyakan gimana katalisnya? Tidak masalah. Saya pastikannya 3 apa? Saya sesuaikannya 30 lah biar gampang hitungnya. Tidak apa-apa ya. Asal tuh jangan dikurangi. Kalau lebih boleh dikit ya. Per karung 1 liter. Karung dimasukkan Mas? Mas. Udah, Pak ya pedaging. Ya, masukkan. Udah berapa? 2 ya. Bahannya segala macam. Karena yang mau dibuatnya apa dulu yang mau ditinggikan ya? Oh ini kemarin ini, terus sekarang begini gitu, jangan bingung. Karena kita membuat NPK-nya ini yang mau ditinggi banyak, apa P-nya, apa seimbang NPK-nya. Ini apa sudah masuk apa ini? Belum. Oh, masih belum juga Pak. Ayam telurnya. Berapa? Dan 2.
Kurang 2. 6. Berapa tuh? Tadi lewat lagi lancar, Pak. Langsung sana. Mas, jangan. Awas, awas. Tapi nggak mempan sih kalau Mas Zaki. Ya, jadi kalau kena Mas Zaki besok nggak mempan. Kita ini ada mineralnya. Ada beberapa para ahli pembuat pupuk mengatakan bahwa pupuk yang bagus juga adalah garam. Artinya suatu saat langka pupuk garam pun bisa digunakan. Hanya kalau tempat kita ini lebih baiknya dipadukan gitu ya. Jadi lebih lengkap lagi ya, mineralnya ada, ya N-nya ada, P-nya ada, K-nya juga ada. Nah ini Kirim kembang jadi. nah ngasihnya gini loh. Sudah cukup? Belum. Santai-santai Mas Zaki. Teman-teman di sini ya. Mas Zaki memang selalu semangat orang. Udah penyanyi orang Bali. Disuruh bikin Dimanfaatkan buat pupuk ini. Air cucian berasnya ya. Hah? Pusing, Mis. Kira-kira gampang apa mudah? Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri untuk acara kopi break ini? Mau menyaksikan sampai cemplung di tipu. paling mungkin 2 kalinya kali ya, atau dari 30 liter keluarnya 50 liter ya Mas. Sudah berapa tahun Mas? Tambah 50 liter pagi dan sore. Ya, itu latihannya. Besok pagi bisa ikut melihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fotonya biar sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera, bertani adalah perjuangan penuh kesabaran, karena aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia, Indonesia budaya sentosa. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia, Indonesia budaya sentosa.